Ini tidak menular ke batang yang ada di sampingnya. Dia menularnya karena ketika ini pembusukan busuk batang, ini dari dalam nih busuk. Tuh. Ciri-cirinya yaitu bisa dulu dan nanti kita menghasilkan buah yang lebih banyak, tapi kita harus sabar menunggu. Dan itu dia udah menjalar sampai ke ruas bawahnya, 2 ruas di bawah, 3 ruas di bawahnya. Kita potong langsung dari 5. Ini kita menemukan penyakit busuk batang. Ini dari dalam nih busuk. Tuh. Ciri-cirinya yaitu bisa sekilas saja itu udah bisa terlihat batangnya dari permukaan kulitnya agak kuning-kuning kecoklatannya. Kuning-kuning kecoklatan ini di dalamnya udah mulai menghitam busuk. Tapi ini penyakit ini sudah sangat umum dan tidak ada petani vanili yang tidak mengalami penyakit semacam ini. Semua petani vanili pasti tahu dan pernah mengalami penyakit seperti ini. Ini kalau kita nggak potong batang ini akan terus menjalar terus sampai ke bawah, dan dalam waktu kurang dari 2 minggu batang ini udah kering, udah busuk. Ini tidak menular ke batang yang ada di sampingnya. Dia menularnya karena ketika ini pembusukan nggak kita potong, ketika pembusukan maka batang yang terserang penyakit semacam ini dia akan ditumbuhi jamur dan daun dari batang sebelah menempel, maka jamur dari batang yang terserang penyakit ini jamurnya akan menjalar ke bagian batang yang di samping. Jadi bukan penyakitnya yang menular, tapi jamurnya yang menular ke batang samping. Kalau si penyakitnya ini busuk batang ini, dari batang ini menjalarnya hanya sampai ke ruas-ruas yang ada di batang itu. Jadi menularkan ke samping dengan melalui jamur fusariumnya yang ada di pembusukan batang ini. Ini akan kita potong. Kita lihat seperti apa bagian dalamnya ya. Oke, kita akan potong, kita lihat bagian dalam dari batang ini seperti apa. Ini ya, kita potong. Untuk pemotongan kita harus memilih ruas yang jauh di bawah dari ruas yang terserang. Ini kan yang terserang satu ruas ini, dari sini nih udah bercak-bercak hitam di kulit. Dia udah menjalar sampai ke ruas bawahnya, 2 ruas di bawah, 3 ruas di bawahnya. Kita potong langsung dari 5 ruas atau 4 ruas. Itu posisi sudah aman. Ini masih ada bercak hitam di bagian tengah. Ini harus kita potong lagi di bagian bawahnya. Nih, sudah sehat, tidak ada bercak hitam, berarti bagian bawah sudah aman, tinggal tunggu tunas baru. Ini yang terserang dari bagian sini, pertama kali terserang ya, dia menjalar ke ruas atas 1, ruas bawah 1, ruas bawah kedua, ruas bawah ketiga. Di posisi keempat kita potong, ternyata masih ada sedikit bercak hitam. Kita turunkan lagi 1 ruas, ternyata sudah normal. Ini kita potong di ruas kedua dari ruas yang terserang. Ini ya, ternyata bercak hitamnya sudah penuh. Bisa nampak ya, kelihatan. Oke, kita potong di posisi yang tepat ruas terserang penyakit.
sudah lebih hitam lagi. Dan ini harus kita buang jauh-jauh karena pembusukan nanti timbulnya jamur. Jangan sampai kita taruh di sekitar pangkal, jamurnya nanti bisa menular ke akar, dan batang yang akarnya itu terserang bisa mati juga karena jamur itu terus berjalan dan merambat dari akar sampai ke batang, bahkan nanti sampai ke pucuk. Oke, kita lihat posisi pemotongan tadi yang sudah aman. Ini di bagian atas bisa dilihat sudah putih, mulus, sehat ya, terlihat ya, sudah sehat. Dan ini nanti tinggal tumbuh tunas baru lagi di bagian atas ini, nanti menjalar lagi, jadi memperlambat proses pembuahan lagi. Paling tunas barunya ini nih yang ikut berbuah, ini satu tunas nanti bisa berbuah. Itu tadi batang induknya yang kita potong yang kena penyakit. Jadi penyakit busuk semacam itu sudah penyakit umum. Setiap petani vanili pasti merasakan dan pernah mengalami itu. Cuma dia tidak menyerang ke seluruh lahan, karena itu yang terserang hanya satu batang di bagian ruas yang terserang, menjalarnya ke ruas berikutnya, bukan ke batang berikutnya. Yang menular ke batang berikutnya adalah pembusukan, timbul jamur, dan jamurnya menyerang ke batang yang ada di sampingnya, bukan dari penyakitnya itu tadi. Penyakit itu tadi bisa disebabkan dari jamur, ada juga dari lalat ya, lalat buah atau lebah. Itu juga bisa menyebabkan busuk karena dia hinggap seperti di cabai. Kalau ada di buah cabai biasanya itu hinggap di batang vanili di bagian pucuk. Dia sama persis memiliki luka hitam atau bintik hitam di bagian kulit, dan di dalamnya itu busuk sama persis seperti cabai. Ini sebagai contoh, ini banyak yang mempertanyakan, sering saya ditanya sama kawan-kawan, apakah batang vanili yang sudah panjang lebih dari 3 meter itu sudah bisa dipaksa berbuah atau kita stressing. Dan ini sebagai contohnya ya, itu tergantung kita penanaman dari stek awal. Kalau misalkan kita tanam stek itu stek tua yang sudah pernah berbuah, kita tanam sulur panjang misalkan 1 meter, tunas ini panjangnya sudah, ini ya yang untuk digambar ini, untuk contoh ini panjangnya sudah lebih dari 3 meter, bisa jadi 3,5 meter atau hampir 4 meter. Tapi ini belum siap untuk dibuahkan. Kalaupun kita pangkas, kita paksa, kita stressing, dia nggak akan berbuah. Karena ini dari pangkal ya, pangkal menjalar nih ke atas, menjalar terus ke atas, dia turun lagi, 1 kali turun. Batang ini masih terlalu muda karena ini steknya stek muda. Saya tanam 1 meter, tapi steknya stek muda, jadi dia pertumbuhan bagus, cepat panjang ya, dia menjalar sampai ke bawah, turun, nanti naik lagi sekali. Ini posisi batang masih muda karena stek awalnya belum pernah berbuah. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, saya tanam dari stek panjang atau stek pendek dan tanaman saya sudah batangnya panjang lebih dari 3 meter, apakah sudah bisa di stressing? Itu tergantung, tinggal tergantung tanam stek awalnya. Kalau stek itu stek tua, dipastikan ini sudah bisa kita paksa stressing. Cuma kalau kita tanam muda, ini pertumbuhan memang lebih cepat, bagus, dan nanti hasilnya pun lebih bagus. Kita tunggu agak rimbun dulu biar ada tunas dulu, dan nanti kita menghasilkan buah yang lebih banyak,
tapi kita harus sabar menunggu, dan itu pun batang nanti akan lebih sehat, lebih awet kalau nggak kita paksa untuk berbuah. Ini nanti di sini pucuk tumbuh satu tunas menjalar ke bawah untuk pembuahan 2 tahun yang akan datang. Dan ini pembuahan sekarang dia lewat, pembuahan berikutnya dia ikut berbuah. Kita ke contoh batang yang masih ada buah. Di sini masih, memang sengaja saya sisakan biar ada kawan-kawan datang ke sini masih bisa melihat buahnya. Ini ya, masih ada buah 2 tandan. Nah, ini dari atas. Ini tunas pertama dari bawah menjalar ke atas, dan ini tunas baru di 2 tahun lalu. Terus tahun kemarin saya paksa, saya potong di bagian pucuk. Ini ya, ini dia tumbuh bunga 1 tandan, dan tunas awal ini menjalar ke sini. Ini di sini ada tunas baru lagi tumbuh di pucuk, tumbuh 1. Di tunas yang di bagian ujung saya potong juga, di sini juga tumbuh 1 tandan. Sudah saya petik pertama di bagian sini. Ini yang dari polybag menjalar turun naik sekali, dan di bagian tengah ada di bagian sini dari polybag usia 1 tahun saya paksa berbuah. Ternyata dari beberapa batang yang saya paksa, yang berbuah hanya 1 ini sudah menjalar. Cuma memang pertumbuhan sangat bagus. Tunas pun di usia 20 bulan ini sudah sangat rimbun ya. Kemarin ada buahnya 1 tandan di ruas di tunas ini 1. Dan ini tahun sekarang ini dipastikan berbuah lagi. Tunas dari atas itu yang turun, ini masih kurang lebih 1,5 meter. Ini untuk tahun berikutnya sudah ikut berbuah, tapi tahun sekarang dia lewat. Ini untuk pemupukan, kemarin saya kasih pupuk SP36 sama pupuk NPK Mutiara 1616. Namun saya kocor, ini baru pertama kali saya kasih pupuk ya, saya kocor dengan takaran 1 ember cat besar yang 25 kilo. Itu saya kasih setengah gelas NPK Mutiara dan 2 gelas SP36. Itu saya kocor keseluruhan di bagian bedengan kanan kiri ya, sebelah kanan dan sebelah kiri saya kocor semua kemarin. Ini baru pertama kali saya kasih pupuk.